selamat datang di podcast Lex Natura, di mana kita ngebahas hukum tapi ringan dan relevan bersama saya Erdita Isi Francisca dengan NIM B1A1244412. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu prinsip Latin yang keren banget, yaitu Sic utre tuo ut alenium non ledes. Susah ya nyebutnya ya, tenang, artinya sederhana kok, yaitu gunakanlah hakmu tanpa merugikan orang lain. Nah, gimana nih penerapannya dalam hukum internasional, apalagi soal lingkungan dan tanggung jawab negara? Yuk kita bahas bareng teman-teman panelis kita hari ini. Hai semuanya. Hai. Aduh, pada semangat banget ya. Boleh nih perkenalin dulu dong satu-satu dulu. Boleh banget. Halo semuanya, perkenalin aku Windy Sylviana Saputri dengan ID 1A1244416. Kenalin, aku Alena Benesia Silaban dengan NIM B1A1244386. Halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Faisal Bibi dengan NIM B1A1244395. Halo, kenalin aku Nafisa Ada Khairunisa dengan NIM B1A1244407. Waduh, pada keren-keren banget ya narasumber kita hari ini. Oke, langsung saja nih. Aku mulai dari Pak Is dulu deh. Kan banyak banget nih istilah Latin dalam hukum. Nah, bisa jelasin nggak sih apa arti dan asal usul dari prinsip ini? Baiklah, jadi secara harfiahnya prinsip ini berarti gunakanlah hakmu sedemikian rupa sehingga tidak merugikan orang lain. Prinsip ini sebenarnya sudah ada sejak zaman hukum Romawi kuno. Awalnya ini dipakai di hukum perdata buat mengatur hubungan antara individu. Pesannya sederhana, kalau kamu punya hak ya gunakanlah, tapi jangan sampai nyenggol hak orang lain. Oke, jadi dulu konteksnya antar individu ya. Tapi kok bisa sih nyasar ke hukum internasional ya, Nah? Betul, tapi kemudian prinsip ini diadopsi ke hukum internasional publik, khususnya dalam hukum lingkungan internasional. Artinya, negara boleh menggunakan wilayahnya sendiri, tapi nggak boleh bikin kerusakan yang berdampak ke negara lain. Wah, menarik banget. Jadi bebas tapi jangan egois ya. Nah, iya benar Ci. Oke, sekarang aku mau ke Windy nih. Windy, tadi kita udah bahas teorinya kan ya. Nah, gimana penerapan prinsip ini di dunia nyata? Nah, ini menarik Ci. Salah satu contoh klasiknya adalah kasus Trail Smelter Arbitration tahun 1941 antara Amerika Serikat dan Kanada. Jadi di Kanada ada pabrik peleburan logam yang asapnya nyebrang ke wilayah Amerika, bikin pencemaran udara. Amerika protes dan akhirnya Kanada dinyatakan bertanggung jawab. Oh, jadi kayak tetangga bakar sampah terus asapnya masuk ke rumah kita gitu ya? Persis. Bedanya ini versi internasional dan skalanya gede Ci. Dan dari situ muncul prinsip no state has the right to ask its territory in a manner that causes injury to another. Itu jadi fondasi hukum lingkungan lintas batas. Wah, keren. Jadi prinsip itu tuh kayak jangan jadi tetangga yang nyusahin versi negara. Sekarang aku mau lempar ke Nafisa nih. Nafisa, setelah kasus ini gimana sih prinsip ini diakui secara internasional? Prinsip ini mulai diakui lewat Deklarasi Stockholm 1972, tepatnya di prinsip 21, isinya bilang bahwa negara punya hak untuk mengelola sumber dayanya, tapi juga punya tanggung jawab supaya aktivitas di wilayahnya nggak merusak lingkungan negara lain. Oke, dan kayaknya nggak berhenti di situ aja nggak sih Nafisa? Betul, 20 tahun kemudian prinsip itu diulang lagi di Deklarasi Rio 1992, tepatnya prinsip 2. Bedanya kali ini ada tambahan unsur pembangunan berkelanjutan. Jadi bukan cuma jangan merugikan, tapi juga harus membangun dengan bijak. Waduh, keren banget ya materi kita hari ini. Tapi sebelum itu aku mau bahas lagi nih sisi realistisnya menurut kalian. Kan prinsip ini bagus banget nih di atas kertas, tapi gimana sih penerapannya secara langsung? Nah, tantangan utamanya itu di pembuktian kausalitas. Sulit banget membuktikan bahwa satu negara benar-benar jadi penyebab kerusakan negara lain. Makanya sekarang banyak mekanisme kayak environmental impact assessment dan konsultasi antar negara buat mencegah konflik ini sejak awal. Oke, jadi pendekatannya preventif ya, mencegah lebih baik daripada menuntut. Iya, dan prinsip ini seharusnya jadi kesadaran moral bersama. Kalau semua negara menerapkannya, mungkin dunia bakal lebih adil dan berkelanjutan. Wah, bisa jadi pembelajaran sih ini bahwa Sic utre tuo ut alenium non ledes ini bukan cuma hukum, tapi juga nilai kehidupan. Gunakan hakmu tapi jangan merugikan hak orang lain, baik itu antar individu maupun antar negara. Bener
banget Ci, karena bumi ini kita bagi bersama. Dan kalau satu pihak serakah, semua bisa kena dampaknya. Waduh, setuju. Terima kasih banget buat Windy, Lena, Faiz, dan Nafisa yang udah mau sharing-sharing bareng nih sama kita hari ini. Dan untuk sobat hukum, dimanapun kalian berada, tetap kritis, tetap peduli, dan jangan lupa bahwa hukum hidup jika kita jalankan dari dalam hati. Demikian ya sharing-sharing yang bisa kita bagikan hari ini. Dan untuk sobat hukum yang udah nonton, terima kasih banget dan Sampai jumpa jumpa kembali. kembali.